karena dia bisa di situ, karena secara budget mungkin cocok. Film poligami mana yang lebih laku dari film-film Fedi Nuril gitu kan? Iya benar. Gitu ya, gitu mungkin pikirannya ya. Benar. Oke. Iya. Nah. Ya, selamat datang lagi di LNF ya, Lembaga Ngoceh Film, masih dengan suasana mati lampu. Ya, sama gue Upi. Ya, dan ada gue Are. Kita juga mau ngomongin topik yang menurut gue ini panasnya naik turun. Kadang adem, kadang rame gitu. Dan tapi menurut kita, menurut gue sama Kak Upi, ini tuh isu penting yang harus dibahas sih. Ya nggak harus sih, cuman ya kita pengen bahas aja. Iya. Tapi kita tanggal berapa? Buya Hamka? Desember. Buya Hamka dan Siti Raham? 1. Iya. Hamka dan Siti Raham judulnya. Hamka dan Siti Raham tanggal 21 volume 2 Desember. gitu. Ini sebenarnya adalah kelanjutan dari Buya Hamka volume 1 ya. Iya, benar. Yang tayang pas lebaran tahun 2023. Nah, karena filmnya sudah makin dekat tayang, jadi banyak tuh materi promosi. Banyak materi promosi dan footage yang disebarkan. Yeah. Salah satunya adalah di mana Buya Hamka yang diperankan Vino ini ditawarkan untuk berpoligami. Enggak, jadi secara konteks di film pertama, itu adegan film pertama ya? Iya. Adegan di film pertama, Buya Hamka digambarkan menolak berpoligami. Iya, benar. Itu materi promosinya lah. Iya. Ya, kita ya naikin di tweet iseng-iseng gitu. Ternyata di kolom komentarnya ada aja orang yang mengkait-kaitkan poligami dengan Fedi Nuril. Aduh, di gila. luar Nuril, asik di luar Nuril. Enggak ya, Nurul. Enggak. Oke, jadi karena si Buya Hamka menolak berpoligami, terus pantesan pemerannya bukan Fedi Nuril gitu kan. Jadi kayak ada satu komen lagi yang kalau Fedi Nuril mah ini ayo gitu. Iya. Aduh, gila. Akhirnya netizen tuh memang maha suka ini ya. Berkomentar yang akhirnya Fedi Nuril pun nge-quote tweet ya, kayak resah dia. Resah. Wah, tanggung jawab nih Bang Vino gitu. Gara-gara Vino nih gue lagi ngapa-ngapain. Kena juga ujung-ujungnya gitu. Iya, betul. Nah, ini tuh jadi ngingetin kita sama kok ada ya aktor yang bisa sangat diidentikan dengan sebuah peran gitu. Yes. Padahal ya filmnya sebenarnya Fedi Nuril sendiri kan pernah main di Mengejar Matahari, 5 cm, Garasi, terus Sai Cat. Walaupun Sai Cat juga ceweknya ada 3 ya, tapi kan tidak dipoligamiin. Iya, betul. Kita pengen membahas fenomena ini ya. Iya, dimana kenapa Fedi Nuril ada beberapa aktor atau aktris yang banyak diidentikan dengan sebuah karakter gitu. Yes. Atau trope di dalam sebuah film gitu. Karena Fedi Nuril sendiri misalnya nih dia diidentikan dengan karakter yang poligami. Tapi film poligaminya emang ada berapa gitu? Ada berapa coba? Ayat-ayat cinta 1, ayat-ayat cinta 2. Itu yang sci-fi itu kan. Iya. Berunsur sci-fi. Oke. Ya. Terus Air mata di ujung sajadah. Emang itu poligami? Wah. Nah itu. Terus apa lagi? Ya sebenarnya enggak sih, tapi maksudnya kayak ada lah unsurnya lah dikit lah. Betul. Terus ini Surga yang Tidak Dirindukan. Ya. Itu beneran Fedi Nuril juga kan? Masa bukan? Nggak tahu. Ya gue sih lebih ke ininya aja ya, kayak mempertanyakan aja gitu. Yang pasti dong. Oke, ya udah itu. Jadi sebenarnya dia tuh memerankan kayak gitu. Beberapa film doang sebenarnya. Cuma entah kenapa jadi sangat tertangkap melekat gitu, terutama di ibu-ibu gitu. Jadi kalau misalnya udah Fedi Nuril gitu kan, apa-apa poligami nih gitu. Jadi takut gitu. Padahal kan banyak ya yang film tentang poligami lainnya tidak diperankan Fedi Nuril. Ya gitu. betul. Gitu. Nah, kenapa sih kira-kira nih? Gue punya jawaban ya. Kenapa tadi gue bercanda kayak masa iya? Karena ini tuh lebih ke harusnya kita mempertanyakan dulu. Kenapa tuh? Mempertanyakannya tuh secara sistemik.
Kenapa sistemnya? Kita lihat dari segi industrinya dulu deh. Kita lihat dari segi industri, kita lihat dari angka. Angka pun banyak faktor, banyak hal terhadap angka itu yang harus kita pikirkan matang-matang lah. Tadi kita udah sempat mention Fedi Nuril ini sebenarnya kalau main film yang dia jadi tokoh poligami itu berapa banyak? Berapa banyak? Ya nggak tahu gua. Oh. harus apa maksudnya? Kenapa? Bukan nggak berhenti satu film, sinetron Iya. kah apa segala macam kan Iya. pasti bisa dicari lah track recordnya. Ah. Tapi berkaitan dengan angka, gue merasa isu terpenting yang dibahas itu adalah paparan dan siapa yang mengkait-kaitkan itu. Seberapa banyak sih severity? Oh, dia pasti poligami dan lain sebagainya gitu. Itu kan banyaknya tuh di internet. Kalian bisa lihat muka gue udah bingung. Kenapa? Iya, detail banget. Terus. Iya kan, jadi gini. Gue tuh ngerasa kalau seorang aktor, seorang aktris dikait-kaitkan dengan satu dengan yang lain, itu faktornya banyak, tapi terjadinya di word of mouth, bincang-bincang di internet. Kita lihat yang membicarakan tuh target market umur yang seperti apa sih? Kita lihat dia terpaparnya tuh seberapa banyak terhadap kontennya si Fedi Nuril. Kalau dia memang kebetulan terpaparnya hanya 1-2 judul yang saat itu dia menjadi seorang suami yang berpoligami, itu aja ya dia yang goreng, dia nggak nonton film yang lain, dia nggak nonton Fedi Nuril yang bukan sebagai suami poligami, ya mau tidak mau dia akan stuck di situ-situ aja gitu. Walaupun niat awalnya bercanda, tapi lama-lama akan kegulung, akan ikut diramaikan oleh orang lain. Iya benar gitu. Enggak, tapi tuh menurut gua nggak seribet itu. Lebih ke orang Indonesia aja yang judgmental. Enggak, maksudnya Coba kenapa? kita ambil contoh lain ya. Ya boleh. Beberapa tahun terakhir Reza Radian tuh main film berapa sih? Ya. Nah, setiap ada film yang besar, selalu komentarnya, untung bukan Reza Radian. Untung bukan Reza Radian. Iya, betul. Selama bukan Reza Radian, gue mau gitu. Iya, terus kalau begitu filmnya Reza Radian, Reza lagi. Iya, padahal tahun lalu kan cuma 3. Iya, betul. Iya kan? Ya. Setahun cuma 3. Ya. Sedangkan film yang lainnya yang kayak aktor lain, Lutesha, lagi banyak banget kan. Ya. Terus kayak siapa lagi tuh yang lagi, Sheila Dara tahun lalu tuh. Ya. Banyak banget kan, Iya. terus Kiki Narendra, terus Agni Nihak, justru mereka lagi laku-lakunya tuh. Rukman Rosadi juga tuh, lagi banyak kan di mana-mana Ya, kan. betul. Nah, masih Reza Radian yang dibahas gitu loh. Gue tahu, kalau itu gue tahu alasannya. Judgmental. Bukan, lagi-lagi berhubungan sama angka. Apa? Jadi Reza Radian atau yang bukan Reza Radian ini, filmnya ini adalah dicalonkan sebagai big blockbuster hit gitu, yang pasti di internet tuh diomongin. Iya, tetap memang maksudnya sih? orang tuh kalau udah sekali jelek aja terus gitu kalau buat orang sih, kita gitu. Bener. Itu jadinya. Tapi ini gini, gue mau coba kaitkan sama si perangkaan ini ya. Ketika Reza Radian katakanlah besok dia akan main di film 24 jam bersama Gaspar ya. Iya. Itu kan juga tuh komentarnya, wah banyak dan lain sebagainya gitu. Terus kan kayak Pak Sutri Gaje, kenapa Reza Radian padahal nggak cocok gitu. Ya, betul. Oh itu Falcon ya. Iya. Tapi itu kan masih jauh ya. Yang lebih nggak cocok bukan Reza Radian yang nggak cocok meranin, lebih nggak cocok posternya yang Cyberpunk. Pakai AI lagi. Ya. Oke, terus. Tapi dia reuni sama BCL lagi ya? Iya, Bunga Citra dari Lestari. ini apa, My Stupid Boss. ya. Habibie Ainun dulu ke sih? Habibie Ainun juga. Iya, Habibie Ainun My Stupid Boss 1, My Stupid Boss 2. Iya. Jadi yang menggarap 24 jam bersama Gaspar ini siapa? Anggenun. PH-nya. Visinema. Ya, Visinema saat ini jujur ngomong, dia kan adalah salah satu PH yang udah punya nama lah. Ya nggak? Punya nama, keberadaan dia mempromosikan produk-produknya di sosial media, internet kencang. Iya. Bukan lagi juga ketika kencang, itu kan dia membuka ruang, membuka kesempatan orang berkomentar di kolom komentar. apa paparan tentang Reza Radiannya makin banyak itu gitu ya. maksud gua. Karena promosi gede. Ya gimana nggak gede? Emang harus PH gede yang hire Reza Radian. Ya iya. Soalnya kan mahal juga, men. Tapi make sense nggak argumen gua? Iya, terus Aja udah mah gua mahal-mahal, masa gak gua promosin gila-gilaan gitu loh. Iya sebenarnya Ya iya, filmnya nggak banyak tapi
paparan Itu tuh maksud besar gua. gitu Iya, jadinya. Orang kalau Iya, misalkan iya. ternyata, oh film dia 1 doang tahun ini, tapi marketingnya dari jauh-jauh hari. Nah, Misalkan, ini nih, misalkan contoh, ini film tayangnya di tahun 2024, somewhere lah, di Maret kah? Iya. Nah, Ya, pokoknya, Nah. nah, ini tuh bisa terjadi 1 tahun sebelum filmnya tayang, Hah. 6 bulan sebelum filmnya tayang. Iya, iya. Nah, Pas besok film- juga kan JAV juga Ya, kan. pas filmnya lagi tayang, beberapa saat filmnya setelah tayang, keluarin BTS biar di minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat Tahun ini juga datang- kayaknya baru berapa? datang Merajut penonton. Dendam. Iya, Merajut Dendam sama apa tuh? Merajut Dendam itu Prime Video ya? Bukan. Berbalas kejam. Berbalas kejam yang Mirip, sama mirip. Tiger Wong Production. Iya, Berbalas kejam. Ya. Itu betul. juga kan harus, walaupun PH-nya baru, ya tetap bayi muang gitu kan, orang kaya. Maksudnya memang mahal gitu. Tapi Iya. kita agak melenceng nih. Itu kan Reza Radian. Kita balik lagi ke Fedi Nuril. Tapi Maksudnya, tapi bener nggak? nah, cuman Logikanya. iya, tapi masalahnya Produknya satu. ini kita nggak nyari yang bener atau ini ya. Produknya satu, men-challenge marketingnya aja terus. banyak. Belum lagi kalau masuk OTT. Iya, Wah, kita men-challenge. goreng terus. Gue challenge lagi ya. Maksudnya Fedi Nuril tuh mengejar matahari kurang bagus apa? Kurang Iya. terkenal apa? Iya. Tapi kan Apalagi 5 cm kurang merusak alam apa? Waduh, nggak maksudnya gitu, nggak gitu, nggak, kurang nggak. banyak apa penontonnya gitu. ya. Nah, maksudnya ya di situ tuh walaupun dia tetap bucin ya, Ya. gua maksudnya Genta kalau dilanjutin karakternya mungkin abis dapat istri ya poligami juga mungkin ujung-ujungnya ya. Cuman kan di situ kan enggak ya. Kita cuma ngelihat Genta sebagai cowok yang dependable, leader dan bucin gitu. Ya. Dan nggak dapet cewek yang dia pengen gitu Ya. kan. Mungkin karena nggak dapet cewek yang dia pengen, akhirnya dia balas dendam poligami gitu. Gak tau Nggak, juga. nggak. Ya, maksudnya ya 5 cm juga kurang besar apa paparannya Iya. gitu. Sampai akhirnya, tapi ayat-ayat cinta lebih memang fenomenal ya. Di zamannya ya. Iya. Ayat-ayat cinta tuh menurut gue memang fenomenal karena ayat-ayat cinta yang bikin genre religi dan genre yang adaptasi novel roman, romance tuh Romance religi. makin sampai sekarang masih ada gitu. Sampai sekarang masih Itu- ada mengcater ya bilangnya. Iya, pembukanya. Mengcater sejumlah segmen. Iya, ayat-ayat cinta tuh memang fenomenal. Ayat-ayat cinta 2 juga ada sci-fi-nya juga fenomenal. Terus goreng sci-fi-nya. Tapi gini. Face off yoi. Nih, tapi menurut gua ada satu argumen lagi yang kita harus apa ya bilangnya? Tidak bisa dipungkiri, seorang aktor itu jam kerjanya terbatas. Syuting dan lain sebagainya. Ketika ada sebuah demand dan supply, ada PH production harus berstrategi dan lain sebagainya. Kadang-kadang di sebuah situasi itu kayak ya gimana gue butuh requirement aktor yang perannya seperti ini. Iya, Dia yang dipilih. yang penggambarannya seperti itu. Iya, karena dia bisa di situ karena secara budget mungkin Iya. cocok. Film poligami mana yang lebih laku dari film-film Fedi Nuril gitu kan? Iya benar. Gitu ya, gitu Iya. mungkin ya, mungkin Bener, pikirannya ya, Bener, gitu ya. bener, jalan pikirnya. bener, Oke, bener. oke. Iya. Anjir. Ini episode lebih ngakak dibanding yang kemarin kayaknya. Iya, ya. Ketawa terus bawahnya. Nah, ini juga berlaku sama beberapa aktor lainnya kayak episode sebelumnya. Tunggu, sebelum kesana, gue juga pengen tambahin ada sebuah pertanyaan yang mungkin harus dijawab oleh aktornya sendiri. Apakah dia terikat kontrak terhadap sebuah PH production atau manajemennya gitu? Kenapa? Bahwa ya dia kalau main film untuk beberapa tahun ke depan harus sama PH yang ini aja nih. Kalau sampai bener ada seperti itu, kita nggak bilang Fedi Nuril doang ya, mungkin aktor-aktor yang lain yang terjebak sebuah stereotype. Kalau misalnya ternyata ada sebuah hal seperti itu, ya berarti si PH-nya ini nih yang berperan penting. Kayaknya nggak ada deh. Lebih ada ngejebak diri sendiri. Waduh. Kayak siapa tau nggak? Dwayne Johnson. Kan kebanyakan dia produsernya sendiri. Terus dia yang meranin sendiri karakter yang mirip itu lagi. Bajunya juga sama itu lagi. Kan beda-beda kok. Ya baju jungle gitu kan. Ya enggak lah, pokoknya gitu lah. Itu ya tadi pertanyaannya. Cuman kita bisa lanjut lagi kayak kemarin episode yang kemarin kan gue juga sempat JCDF, ngebahas si Ringo Agus Rahman yang sangat Nirina. identik dengan komedi gitu kan. Padahal kalau kita lihat portonya bahkan komedinya dia film Jomblo. Terus film Get Married ya? Iya. Get Married terus si Jago Api ya? Si Jago Merah. Iya.
Ya sama merah. Judika. Ada Ringo juga masih. Apa Desta? Ketukar-tukar ya. Iya, gue lupa ya. Tapi pada akhirnya identik gitu dengan komedi yang bahkan kita ngeliat Ringo tuh komedian gitu. Ya. Padahal dia nggak pernah gitu main sketsa komedi dan lain-lain. Iya, Terus betul. pada akhirnya kita ngeliat dia di Keluarga Cemara yang drama, bisa Iya, ya, gitu. Bisa. Ya, terus Lu bayangin kalau Keluarga Cemara ternyata dia jadi komedi sih, nggak worst filmnya. iya, apalagi Jesse Dev ini gitu. Secara ini ya betul. Jesse Dev ini juga lebih bagus. Nirina juga sebagai perempuan yang Walaupun ya, filmnya komedi, tapi gitu. iya, walaupun filmnya komedi tapi dia berperan sebagai karakter yang cukup serius. Iya, maksudnya komedi itu tuh bisa ditemukan di kehidupan kita sehari-hari aja nggak sih? Nggak perlu. Iya, betul. Nggak perlu ada jokes. Emang Betul. hidup kita lucu aja. Iya. lebih ke nasibnya lucu. Oke. Iya. Nah, Nirina juga gitu, romcom. itu kenapa tuh? Gitu. Itu kenapa tuh? Iya karena romcom mulu. 30 Hari Mencari Cinta, Shy Cat, terus film apa lagi tuh Nirina. Jadi memang kayak kok gue romcom mulu dapetnya. Bahkan dia sempat nolak filmnya Ernest. Ya. Yang romcom juga yang Ernest ya? Iya, pada saat dia pengen gua harus berhenti nih untuk main film Supaya lepas. dulu selama ini. Lepas 3 tahun itu akhirnya ya itu dia nolak beneran Ernest loh gitu. Terus jadi memang aktor itu kadang juga nggak punya pilihan gitu. Kadang ya tawaran yang itu datang terus dapur belum ngebul Iya. diterima. Ada juga yang kejebak di yang seharusnya gue pikir dia karirnya bisa kayak Ringo. Siapa? Tora Sudiro. Kenapa tuh? Tora Sudiro tuh secara look ganteng. Dia bisa loh romance drama. Banyu Biru romance. Film sebelumnya ya Arisan dia bisa jadi karakter yang bener-bener jadi bencong kan. Terus sebelumnya lagi Quickie Express. Iya sebelumnya lagi. Nah sampai akhirnya dia masuk Extravaganza, ujung-ujungnya semua film dia komedi akhirnya. Iya sih. Semua. Nama Kudik ya? Hah? Nama Kudik. Iya kan? Yang posternya fenomenal banget waktu itu kayak. Semua kayak romcom gitu sampai ya kayak kemarin Hello Ghost itu kan komedi drama. Ya. Terus film Miracle in Cell drama tapi dia sisi komedinya. Gitu loh, kejebak. Padahal secara look ya dia bahkan bisa lebih romance daripada Ringo harusnya. Woi, bukan gue bilang Tora Sudiro lebih ganteng dari Ringo ya gitu. Cuman maksudnya bisa lebih menjual secara romance gitu. Ya. Gitu. Jadi ada aktor-aktor yang kejebak. Nah, yang gue bilang benar kan, PH-PH-nya yang memilih. Iya, cuman kan nggak di kontrak lu harus main di sini enggak. Iya, enggak. Kalau itu gitu. hal yang berbeda, tapi Nah, terus ada lagi nggak menurut lu karakter-karakter yang ini tipikal banget nih dia? ini paling Anya Geraldine. Apa tuh? Dia pelakor, padahal baru beberapa film saja. Baru Layangan Putus sama di filmnya Tompi. Oh selesai. Ya. Dua-duanya memang meledak banget sih. Iya, nah itu gue bilang. Nggak cuma secara angka tapi secara kontroversi betul. juga. Jadi seorang aktor kenapa bisa dikait-kaitkan atau diasosiasikan ya stereotyping gitu. Faktor tuh banyak, tapi yang menggoreng tuh siapa? Iya. Dan ketika film ini hadir di zaman sosial media modern, semua tuh cepet naikin, berorot gitu. Iya, kita keywords-nya tuh jadi apa sih SEO-nya? Iya. SEO-nya tuh jadi hampir nyatu gitu. Jadi ketanam lah di orang itu. Iya, Ya kayak misalnya Harry Potter aja lah, Harry Potter di Daniel Daniel Radcliffe, ya. terus Tony Stark di Iron Man. Robert Downey. Iya. Maksudnya dia udah Sherlock Stark, Holmes, Iron Man, udah iya, betul. Dr. Dolittle, masih sangat Tony Stark ya, sampai Iya. akhirnya Oppenheimer kemarin membebaskan Oppenheimer dia. aja mungkin membebaskan, tapi pasti masih ada orang yang Dia mikir membanding-bandingkan dan lain sebagainya. Tony Iya. ya dia. Gitu. Jadi kita harus bicara ya lagi-lagi ke angka juga sih. Pasca Iron Man nih berapa puluh film dia berperan yang sangat berbeda dibanding apa yang dia sudah pernah achieve di film sebelumnya. Sebelum Iron Man bahkan kan dia
film-filmnya bagus banget. Kayak dia ini loh, Chaplin. Chaplin terus kiss bang bang. Iya, maksudnya sangat berbeda gitu. Jadi yes, ya Tom Holland apa? Ya, sangat susah banget mau main film apa gitu. Dia di Uncharted aja masih dikait-kaitkan. Iya, dia karakternya Nathan Drake yang seperti Peter Parker gitu. Dia sampai dibilang Nathan Drake, Tom Holland bisa jadi Nathan Drake aja, berarti boleh dong adaptasi apapun gak mirip. Jahat sih itu. Kalau kalian tapi emang gak mirip banget kan? Iya, kan mereka dari segi penulis, dari segi filmnya pun berargumen film ini merupakan prequel dari franchise game Uncharted yang dijadikan live action. Iya, paling enggak maksudnya kebayang saat Tom Holland tua mukanya kayak Nathan Drake di game kan. Tapi kan ini enggak gitu. Iya, secara gitu. Secara sifat karakternya gitu. Jadi memang secara popularitas aja ini kayak Tom Holland laku gitu. Cash cow. Iya. Milking. Bahkan gua nggak tahu ya, maksudnya sampai film animasi juga sekarang identik sama Chris Pratt gitu pengisi suaranya. Terus iya kayak juga ya, bener. Dia Garfield, Mario Garfield dia. Terus jadi itu juga. Yang Lego Movie dia juga Iya, Lego Movie 1, Lego Movie 2, Lego Movie 2 aja dia jadi 2 karakter. Iya, makanya gitu. Ya itu mungkin karena skill suaranya dia yang voice acting tuh beda lah daripada look acting. Betul. Live action acting gitu. Apalagi nih? Vin Diesel, The Rock, Jason Statham. Gue sebut nama dia bukan karena mau bercandain Kak Upi ya. Iya, enggak. Maksudnya sangat tipikal banget gitu. Iya. Karakternya semua gitu. Iya. Sampai alhamdulillahnya nggak diikutin sama John Cena gitu. Gue sih senangnya. Iya. Ya jangan sampai John Cena kayak gitu sih. Maksudnya Betul, John Cena tuh aktor yang sangat bagus juga gitu. Banyak banget yang terjebak gitu. Bahkan sebenarnya Scarlett Johansson sempat terjebak. Apa tuh? Dia selalu muka datar gitu. Yang sangat terjebak banget sih ini Kristen Stewart. Oh ya. Robert Pattinson pun kan kejebak sebagai karakter ganteng. Sampai akhirnya dia nggak pernah main film box office lagi. Mainnya film-film art house terus. Iya, betul. Dan pada akhirnya pas jadi Batman, Twilight lah itu 20 tahun yang berapa tahun yang lalu gitu loh. Betul. Udah jauh banget gitu. Portofolionya Robert Pattinson tuh udah lebih jauh banget gitu. Nah, berkaitan dengan portfolio yang kayak gue bilang tadi, berarti kan yang paling viralnya Twilight gitu. Paparan film-film dia ini seberapa banyak? Iya, sampai yang terbaru ini. Apa? Si siapa? Madam Web. Ya. Siapa namanya? Ya itu ya. Kok gue lupa? Dakota Johnson. Iya, Dakota Johnson. Padahal dia sebenarnya aktingnya di 50 Shades kan ya memang range aktingnya nggak sejauh itu ya. Sampai akhirnya pas muncul trailer di Madam Web, kok datar gitu. Ini gua rasa Dakota Johnson ini terulang dari ini sih Kristen Stewart sih. Mirip nih soalnya nih. Sampai sekarang kan Kristen kan sampai berubah rambut, berubah karakter, jadi lebih badass sekarang kan. Ini juga sebenarnya coming soon Wonka si Timothée Chalamet. Aduh. Itu juga banyak yang membicarakan dia tuh stereotyping apa ya? Actingnya ya. Anak apa bilangnya? Anak apa? Remaja apa sih? Kalau keperan dia kayaknya remaja ini ya gitu. Iya. Iya, tapi ini tuh karakter yang satu ke karakter yang lain. Sebenarnya dia tuh mencoba melepas itu kan dengan main Wonka, tapi ternyata actingnya nggak nyampe gitu, kurang playful. Belum kali. Iya, karena kan baru trailer juga ya. Filmnya belum tayang ya guys. Cuman kalau dari potongannya reverse gitu-gitu kayak iya sih. Kok nggak kena ya gitu. Maksudnya iya. Mungkin Tom Holland bakal lebih kena gitu. Cuman kan kita nggak tahu. Maksudnya playfulnya dia loh. Iya, betul. Gitu. Nah ini gue nggak tahu ya, maksudnya kita masih dalam koridor peran-peran tipikal dari setiap aktor ya. Cuman nangkep lah ya maksud kita apa betul, ya.
sebenarnya ya gua rasa memang dari segi penonton bukan Indonesia aja, sampai di luar pun cukup judgmental gitu. Cukup Robert Pattinson kan kurang kena backlash kayak apa gitu pas dapat peran Batman, sampai akhirnya pas dia Sebelum pas dia tayang, wow, banyak yang memuji gitu kan. Padahal ini sih menurut gua harus apa ya bilangnya ya, kita harus berusaha untuk melihat satu industri ini, effort dari seorang aktor tuh sesusah apa sih? Kita bisa kasihan nggak? Kita bisa empati nggak sama aktor? Iya, bisa tahu nggak? Ini susah banget. Ya kalau misalkan untuk tapi susah sih empati, maksudnya ranahnya sampai ke bercanda aja gitu, iya. nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan sampai udah bercanda yang diseriusin sampai jadi bulan-bulanan, iya. Tapi kadang memang bisa dimengerti juga kenapa kita susah berempati dengan aktor, apalagi aktor Hollywood ya. Kenapa tuh? Karena kitanya miskin, merekanya kaya gitu. Maksudnya ya ngapain gue berempati sama orang kaya? Kita ngomongin berkali-kali juga dia dapat lagi jobnya iya, gitu. Kita gitu sedangkan ya susah gitu. Udah kita goreng aja gitu kan. Maksudnya cari samsak aja gitu untuk melampiaskan kesalahan dengan hidup gitu ya. Komedi ini gitu kan. Iya. Ada lagi? Kayaknya udah ya. Cukup kayak misalnya Dylan gitu. Nah ya, Dylan. Ini lebih ke karakter yang sampai akhirnya digantiin dengan Arbani Aziz ya, yang ternyata lebih Sunda. Gue lebih suka sih karena memang kan Dylan kan Sunda. Kalau kasusnya Dylan cukup menarik untuk dibahas. Secara production house berubah. Iya, karena kan sebelumnya Falcon ya. Sebelumnya Falcon dan Max Pictures. Sekarang PH-nya Om Pidi Baik sendiri. MD Pictures dan 69 Production. Iya, ayah Pidi Baik sendiri. Iya, betul. Gitu. Jadi mungkin dari segi kendali pemilihan aktor, bisa menyesuaikan preferensi sutradaranya ya. Sutradara dan penulis novelnya sendiri gitu langsung gitu. Maksudnya kita ngeliat Ancikanya emang mirip banget. Iya. Gitu kan. Iya, gue udah baca bukunya. Dan gue lebih suka karakter Anchika dibanding Milea. Dari buku ini preferensi gue gitu. Iya, maksudnya karakter ya, bukan orangnya ya, bukan pemerannya. Betul. Iya, Anchika dari trailer aja gue udah bisa ngeliat dia punya pendirian, bisa ngelawan, bisa. Istilahnya Anchika tuh antitesis dari Dylan. Berat gak tuh? Enggak, soalnya Milea tuh gue liat cewek-cewek manja, manis aja gitu, manis manja. Bukan, jangan gitu dong, jahat argumennya kayak gitu. Iya, manis manja kan juga pujian. Milea itu ada yang seleranya manis manja gitu juga kan. Milea itu mungkin apa ya bilangnya ya, lebih lembut lah. Ya, gue mikir Milea kalau pemerannya diganti sama bukan Priscilia, bisa nggak? Bisa banget kan? Nggak. Masa? Nggak, kalau menurut gua nggak. Banyak loh. Nggak. Yang bisa menggantikan. Menurut gua nggak. Dengan karakter yang seperti itu. Kalau gua ngomong menurut gua nggak, berarti gua men-stereotyping. Oh, ini harusnya si ini dong gitu. Nggak tahu, gua juga maksudnya kan jahat juga harus diganti. Ini kita ngomongin Dylan nih udah ngetis next ini ya. Video ya, jauh-jauh hari loh. Jadi ya gitulah, maksudnya karakter dan aktor itu adalah entitas yang berbeda harusnya gitu. Yang bisa kita bedain, yang bisa kita pisahin, yang kadang juga kalau kita nggak bisa pisahin juga ya bukan salah kita juga. Oh, ini juga kan kayak pas Gadis Kretek Arya Saloka. Kenapa? Iya, itu kan ada beberapa komentar netizen yang apa ya bilangnya ya. Itu kebanyakan nonton sinetron. Iya, kayak ini perannya masih sinetron banget gitu. Maksudnya gue ngelihat Arya Saloka dan Aryo Bayu digituin, malah Aryo Bayunya jadi mirip Arya Saloka. Keren gak tuh pas nonton? Lu belum habis sih nontonnya, makanya dukung lah series-series buatan Indonesia. Iya. Enggak. Kena ya, bercanda. Ya itu aja kali ya. Thank you so much sudah ngedengerin. Silakan komen-komen menurut kalian siapa? Kalau menurut kalian kenapa sih ada stereotyping? Atau aktor mana sih yang kayak dia nih mainnya karakter yang gini-gini mulu gitu. Iya. Itu silakan di komen aja. Dan kita tutup sampai sini. Gua Upi dan gua Ray pamit. Sampai jumpa di video LNF Lembaga Kocek Film selanjutnya. Bye.